我有书生气呀！以后就要辛苦你了。让葛文峰来把他换了吧。天元轴之祸患，围剿仙道门，即刻讨逆。去！自带一次性法宝。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Hidden Sect Leader episode 32 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini masih dibuka dengan Xiao Li yang tertawa bahagia karena pasukan kapal terbang dari aliansi Tiandao sudah datang mengepung Akademi Baihe. Di satu sisi, Heitan sama sekali tidak takut dengan banyaknya pasukan dari aliansi Tiandao yang datang mengepung. Si ganteng Heitan ini berkata kalau aliansi Tiandao pasti akan melarikan diri jika mereka tahu lawan yang dihadapi adalah Sekte Dao Immortal. Sementara itu, pemimpin aliansi Tiandao yang bernama Wu Jianyuan mendapatkan informasi dari anak buahnya kalau Akademi Baihe saat ini mendapatkan bantuan dari Bang Beichen. Diketahui beberapa waktu yang lalu Bang Beichen lah orang yang membunuh pasukan Tianwu dari aliansi Tiandao hanya dengan satu kali serangan saja. Wu Jianyuan sebagai pemimpin aliansi Tiandao langsung ketakutan dan meminta semua kapal terbang milik aliansi Tiandao untuk segera pergi menjauh dari Akademi Baihe sekarang juga. Kaburnya aliansi Tiandao tentu saja membuat semua orang kaget, terutama Penatua Ge dan juga Wenfeng. Di satu sisi, Dekan Akademi tidak menyangka kalau murid yang berada di Sekte Dao Immortal berada langsung di bawah Penatua Ge yang dikenal cukup PA ketika berada di Akademi Baihe. Penatua Ge sendiri membenarkan hal tersebut dan menjelaskan kalau dia adalah penatua yang bertanggung jawab mengenai pengajaran di Sekte Dao Immortal. Di satu sisi, Penatua Ge juga meminta bantuan kepada Bang Beichen untuk membenarkan hal tersebut di hadapan Dekan Akademi. Bang Beichen sendiri hanya menganggukkan kepalanya saja sembari kesal karena Penatua Ge memanfaatkan dirinya agar terlihat baik di hadapan Dekan Akademi. Sementara itu, Mu Jiuhan cukup kagum kepada Heitan. Dia tidak menyangka hanya dengan berbicara saja Heitan sudah mampu mengusir kapal-kapal terbang dari aliansi Tiandao. Ya, padahal mah aliansi Tiandao ini takut kepada Bang Beichen yang pernah memusnahkan pasukan Tianwu mereka. Beberapa saat kemudian, Penatua Ge berpamitan kepada Dekan Akademi dan juga Wenfeng untuk pergi meninggalkan Akademi Baihe. Tanpa diduga di sini Dekan Akademi ternyata menyerahkan semua urusan di Akademi Baihe kepada Wenfeng karena dia sudah tidak ingin menjadi seorang dekan lagi. Lebih mengejutkan, ternyata Dekan Akademi ingin menjadi bagian dari Sekte Dao Immortal yang dipimpin oleh Bang Beichen. Bahkan di sini Dekan Akademi sampai bersujud meminta agar Bang Beichen mau menerimanya sebagai penatua di Sekte Dao Immortal. Bang Beichen sendiri merasa kalau Dekan Akademi tidak perlu sampai bersujud seperti ini, akan tetapi tetap saja Dekan Akademi berkeras untuk menjadi penatua di Sekte Dao Immortal sekaligus memberikan kunci naga Azure kepada Bang Beichen sebagai keseriusannya. Sistem AI pun kemudian muncul dan memberitahukan agar Bang Beichen menerima Dekan Akademi sebagai penatua alkemis di Sekte Dao Immortal. Selain itu, kunci naga Azure yang diberikan oleh Dekan Akademi merupakan kunci kedua yang sudah dikumpulkan oleh Bang Beichen dari total 5 kunci naga Azure yang harus dicari. Setelah berhasil mengumpulkan 5 kunci naga Azure, tentu saja Bang Beichen akan mendapatkan peluang untuk kembali ke dunia asalnya.
Singkat cerita, ketika sudah berada di Sekte Dao Immortal, Lingxi mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada Penatua Ge sekaligus mendoakan agar Penatua Ge senantiasa diberikan kesehatan. Ternyata sikap baik yang ditunjukkan oleh Lingxi ini karena ajaran dari Xian Er sebelumnya. Xian Er menyebutkan kalau Lingxi bersikap baik kepada Penatua Ge pada saat tahun baru Imlek, maka Lingxi akan mendapatkan sebuah hadiah amplop. Tapi harapan Lingxi terlalu besar di sini, yang mana Penatua Ge berkata kalau Xian Er sudah berbohong karena pada saat ini Penatua Ge tidak akan memberikan hadiah apapun kepada Lingxi. Sementara itu di saat yang sama, Chang Sheng datang menghampiri Bang Bechen dan Dekan Akademi untuk menyampaikan kalau makan malam sudah disiapkan. Sebagai penatua alkemis baru di Sekte Dao Immortal, tentu saja Dekan Akademi harus bersikap baik kepada murid-murid. Terlihat Dekan Akademi langsung memberikan sebuah amplop merah kepada Chang Sheng karena sudah menyiapkan semua hidangan makan malam. Anyway guys, karena Mimin gak tahu ya nama Dekan Akademi siapa, jadi Mimin panggil Sugeng aja ya guys. Setelah Chang Sheng mendapatkan amplop dari Penatua Sugeng, Lingxi pun kelihatan tidak mau kalah dengan mendoakan agar kehidupan dari Penatua Sugeng berkah ke depannya. Atas doa-doa yang diberikan tersebut, Penatua Sugeng pun akhirnya memberikan amplop juga kepada Lingxi. Karena hari sudah semakin larut, Bang Bechen mengajak mereka semua untuk masuk ke dalam aula guna menyantap makanan yang sudah disediakan. Di saat yang sama, Lingxi juga terlihat mencoba untuk membuka amplop yang diberikan Penatua Sugeng dan menemukan kalau isi amplop tersebut merupakan obat penumbuh rambut. Sementara itu, ternyata Wu Jianyuan sudah mengeluarkan perintah surgawi guna melakukan koalisi dengan sekte-sekte lain untuk mengepung Sekte Dao Immortal. Tampak di sini banyak sekali kapal terbang yang sudah mengepung Sekte Dao Immortal dan menunggu arahan dari Wu Jianyuan. Ada dua orang praktisi yang sedang berbicara dan mereka tidak menyangka aliansi Tian Dao cukup serius untuk menghadapi Sekte Dao Immortal kali ini. Mereka juga sepenuhnya masih yakin kalau Sekte Dao Immortal tidak akan selamat jika mendapatkan kepungan dari sekte-sekte lain yang berkoalisi dengan aliansi Tian Dao. Sementara itu, Sekte Darah dan Sekte Wuji Dao ternyata juga ikut dalam penyerangan yang akan dilakukan oleh aliansi Tian Dao pada hari ini. Karena masing-masing ketua sekte sudah mengetahui kekuatan dari Sekte Dao Immortal, maka mereka berdua akan berdiri paling belakang dan membiarkan aliansi Tian Dao menyerang Sekte Dao Immortal lebih dulu. Di saat yang sama, Wu Jianyuan berbicara dan menuduh Sekte Dao Immortal sudah mempraktikkan ajaran iblis, jadi tentu saja harus dimusnahkan dari prefektur Tianyuan. Hari ini Wu Jianyuan dari aliansi Tian Dao sudah mendapatkan mandat untuk mengepung dan memusnahkan Sekte Dao Immortal serta mengembalikan kedamaian di prefektur Tianyuan, ucap Wu Jianyuan yang berbicara di hadapan sekte-sekte lain. Dengan menggunakan sebuah jimat perusak formasi, Wu Jianyuan langsung melancarkan serangan pertama untuk memecah formasi pelindung dari Sekte Dao Immortal. Ternyata kedua orang praktisi mengetahui kalau jimat penghancur formasi yang digunakan oleh Wu Jianyuan merupakan jimat yang cukup mahal seharga 10 juta batu roh. Konon katanya jimat penghancur formasi tersebut bisa menghancurkan formasi jenis apapun kecuali formasi tingkat kaisar. Tapi ternyata jimat penghancur formasi yang dilemparkan oleh Wu Jianyuan sama sekali tidak bisa menembus formasi pelindung Sekte Dao Immortal. Beberapa orang murid aliansi Tian Dao juga sudah meragukan apakah jimat penghancur formasi tersebut asli atau palsu. Sementara bagi Wu Jianyuan, dia berkata kalau mereka membutuhkan beberapa jimat penghancur formasi untuk benar-benar bisa menghancurkan formasi pelindung Sekte Dao Immortal.
Wu Jianyuan pun tanpa ragu langsung mengeluarkan jimat penghancur formasi yang lain untuk mencoba menembus formasi pelindung. Tapi ya begitulah, formasi pelindung Sekte Dao Immortal masih terlalu kuat, jadi jimat penghancur formasi yang dilemparkan oleh Wu Jianyuan sama sekali tidak berefek. Sementara itu di Sekte Dao Immortal, Lingxi bertanya kepada Zhao Hong apakah mereka tidak akan menyalakan kembang api sebagai penyambutan dari Penatua Sugeng. Zhao Hong pun di sini merasa bingung karena sebelumnya yang berjanji membakar kembang api adalah Heitan, sementara saat ini Heitan sedang pulang kampung ke desa keluarga Chen. Di saat yang sama di luar, Wu Jianyuan masih sangat kesulitan untuk menghancurkan formasi pelindung Sekte Dao Immortal, yang mana pada akhirnya dia meminta anak buahnya untuk mengambilkan meriam penghancur langit sebagai opsi terakhir untuk menghancurkan formasi pelindung. Dua orang praktisi yang mendengar kalau aliansi Tiandao ingin menggunakan meriam penghancur langit tentu saja sangat kaget. Mereka tidak menyangka kalau aliansi Tiandao akan menggunakan meriam tersebut hanya untuk menghancurkan formasi pelindung Sekte Dao Immortal. Karena meriam penghancur langit merupakan senjata mematikan, dua orang praktisi ini merasa kasihan kepada Sekte Dao Immortal yang sebentar lagi pasti akan hancur lebur tidak bersisa. Rencana pengeluaran meriam penghancur langit oleh Wu Jianyuan ini juga sekaligus menutup episode 32 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.